Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Nur. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Terima kasih banyak ya. Oh ya, hari ini Kak Nur akan bercerita kembali dan menemani kalian di hari ini ya. Buat kalian semua, terima kasih banyak. Langsung aja, Kak Nur hari ini mau cerita apa ya? Kak Nur hari ini mau bercerita misteri pabrik gula di Indonesia. Sebuah akun di X membagikan cerita sebagai seseorang yang tinggal di pabrik gula. Dia mengaku dalam cerita bahwa pabrik gula itu sangat marah, terutama pada masa giling sekitar bulan Mei karena ada ritual-ritual serta penumbalan yang dilakukan. Dia juga menjelaskan, pabrik gula yang dia ceritakan ini sering terjadi guys. Kira-kira terjadi apa? Yang paling mengerikan yang dia tahu adalah saat ada seseorang pekerja yang masuk ke dalam mesin giling tebu yang menyebabkan air tebu itu langsung bercampur dengan warna merah dari darah. Kalau di pabrik gula di bagian produksi sering terjadi kecelakaan kerja. Yang paling menakutkan yang pernah saya tahu adalah pekerjanya masuk ke dalam mesin giling tebu, jadi berdarah-darah sama air tebunya. Terus dicerobong asapnya yang warnanya sangat merah putih, itu juga ngeri. Pabrik gula deket rumahku masih beroperasi sampai sekarang. Kalau jalan-jalan sore lewat belakang pabriknya lumayan ngeri. Kayak orang tua juga pernah ngeliat ular gede kayak siluman keluar dan meliuk-liuk gitu bungkusan asapnya. Komplek perumahan dan rumah dinas di sana juga itu entah karena masih bangunan yang lama seperti kayak Belanda, jadi kali ya, jadi kayak faktor gimana gitu. Saat ngantar undangan KPPS daerah situ juga sama, ngerasa kayak beda aja hawanya gitu kan. Jadi kayak agak horor, dianya ini nih agak horor nih. Sampai suka terdengar kayak ada orang yang menyanyikan bahasa Jawa, artinya angker guys. Dan ada pabrik gula di Malang. Jadi pada tanggal 9 Juni 2023 sebuah portal berita dari nusadaily.com menerbitkan sebuah berita dengan judul PG minta tumbal. Seorang memutar pekerja mesin dalam berita tersebut juga seorang sumber yang tidak mau disebutkan namanya menceritakan tentang sebuah kecelakaan yang menimpa seorang pekerja kontrak di salah satu pabrik gula di Malang. Pekerja kontrak tersebut berinisial MF. Kalian sudah kebaca kan ya? Jadi diketahui pada siang hari MF tuh sedang bekerja seperti biasa gitu, tapi tiba-tiba MF itu kepleset sampai nggak tahu bagaimana ceritanya. Tiba-tiba udah langsung dibawa ke rumah sakit. Dia tuh emang masuk gitu ke mesin mixer. Nah kebetulan pada saat itu kebetulannya juga ini lagi dilepas tuh ya yang puterannya itu. Jadi kayak tapi tetap si MF ini terluka parah, langsung tuh dibawa ke rumah sakit Wafa Husada. Dan kondisi MF pada saat itu sempat kritis dan mencoba dirawat, tapi sayangnya tidak tertolong. Menurut sumber yang tidak mau disebut ini ya guys, para karyawan itu dilarang menyebarkan informasi ini ke orang lain. Intinya yang terjadi di dalam pabrik itu nggak boleh sampai keluar lah gitu. Tapi pihak dari portal nusadaily.com ini menghubungi konsumsi SDM pabrik gula tersebut. Benar adanya dari pihak gula membenarkan bahwa kejadian tersebut terjadi, tapi mereka menyangkal kalau FF ini meninggal dunia. Sang representatif mengatakan bahwa MF itu ya kecelakaan ringan doang kok di bagian kakinya. Coba kalian gimana? Ya itu kan pastilah, namanya kan pabrik biar nggak ketahuan banget gitu, jadi biar tetap namanya bagus, jadi bagus-bagusin aja. Kalau itu tuh cuman terjadi kecelakaan biasa-biasa, pihak pabrik itu kayak memang selalu ngasih tahu kalau nggak terjadi apa-apa dan cuma kecelakaan biasa aja. Karena pada saat itu mesin gilingnya juga lagi mati. Nah portal berita ini nggak bisa menemukan yang mana yang benar. Mereka mendapatkan informasi dari dua sumber yang mengatakan dua hal yang berbeda.
Ada yang pernah dengar tentang ini? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanyalah sebuah musibah? Ini hanyalah kayak kecelakaan kerja saja? Cuman kayaknya pasti ada yang lain lagi ya. Selanjutnya ada ritual manten tebu, mentai tebu. Ini mungkin gak banyak yang teman-teman tahu soal ini, tapi ini adalah sebuah tradisi adat atau ritual yang dilakukan oleh beberapa orang pabrik gula di Indonesia saat menjelang musim giling atau yang dibilang musim panen. Ritual ini dipercaya kalau tidak dilakukan maka ada hal-hal yang tidak diharapkan terjadi, mulai dari alat yang rusak dan lain-lain. Sampai pada dasarnya manten tebu ini adalah pernikahan. Jadi kayak sebuah ritual pernikahan tapi dilakukannya tuh kayak tebu dan tebu, bukannya ini gula nih. Iya, jadi sebelum hari pernikahan pemilik pabrik gula itu akan memilih 2 tebu, simbol antara dari pihak dan pihak lainnya. Dua tebu tersebut seperti biasa diberikan nama yang artinya baik atau manis, lalu didandani seperti pasangan manusia yang akan menikah. Ternyata bisa ya dikaitkan seperti itu juga. Jadi gimana untuk masyarakat yang ada di sekitar sana? Seperti biasa, malam sebelum diterimanya masyarakat akan berdoa bersama sesuai masing-masing, dan keesokan harinya doa tebu tersebut dinikahkan, dibuatkan akad nikah, dan semua pasangan tebu tersebut kemudian diarak nih menuju tempat tebu mereka yang dilempar gitu kan, dengan tebu-tebu lainnya. Jadi dimasukin mesin giling sambil berkeliling gitu kan. Secara filosofis, ritual manten tebu ini menunjukkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Jadi ya kayak ya masih mempercayai gitu ya, kalau lagi aktivitas seperti ini tuh minta keridoan gitulah ya, minta syukur kepada Tuhan buat kelancaran pada musim giling. Selain itu, manten tebu juga dilakukan untuk memastikan kesiapannya pabrik gula dan juga petani. Seperti biasa, alat-alat SDM yang akan menjalankan musim giling, nah itu lagi ritual yang sudah terjadi turun-temurun dilakukan sebelum musim giling, di mana 2 tebu dinikahkan. Konon ritual ini adalah versi dari zaman yang dulu gitu ya. Tapi kan bedanya zaman dulu, bukannya tebu yang didandanin sebagai manten, tapi dinikahkan dan kemudian dimasukkan ke mesin giling. Konon ritual aslinya, kalian mau tahu ritual aslinya? Ritual aslinya menggunakan manusia asli. Aduh, horor nggak tuh? Jadi warga tuh banyak yang komentar ini tuh ritual tumbal manusia yang paling mengerikan di sejarah Indonesia. Dan dia bercerita bahwa dia punya teman yang tinggal di daerah pabrik gula, dan teman-temannya besertanya di tempat tinggalnya tuh sudah tahu bahwa pabrik gula yang dekat dengannya itu sebenarnya penumbalan. Ini komentarnya pernah mendengar dari temanku yang tinggal di daerah pabrik gula. Di sana masyarakat tahu kalau ada salah satu alat di pabriknya atau alat giling tebu itu, kalau nggak salah tumbalnya dipakai adalah suami istri atau orang laki-laki dan perempuan untuk digiling di tempat giling. Bisa bayangin manusia digiling di tempat giling? Coba deh, mau bayangin aja udah takut, langsung ser-ser der-der gimana gitu kan. Laki-laki dan perempuan untuk digiling itu setelah bertahun-tahun kemudian akhirnya diganti dengan tebu bekas yang didandani laki-laki dan 1 perempuan. Aduh, kadang-kadang beberapa tahun sekali kalau mesinnya macet pasti tuh dilakukan ritual. Ya Tuhan, ada sih yang komentar seperti ini, pasti emang ini yang udah pernah terjadi, makanya ada komentar yang seperti ini ya. Sebuah pabrik tebu di Pulau Sumatera juga sama mengatakan pabrik tersebut membutuhkan tumbal. Pengambilan tumbalnya juga dilakukan dengan ini sih juga sama, rada-rada mengerikan, dengan cara sangir dari truk tebu. Jadi ada truk tebu gitu mencari korban, mengajak pergi ke suatu tempat. Pengemudi kemudian mengajak calonnya, kayak diiming-iming banyak deh pasti ya. Jadi kan pada mau kalau diiming apapun gitu. Akhirnya si korban ini dibawalah ke tempat kerja pabrik gula ini.
banyak banget ya, pasti banyak banget ya, pasti diiming-imingin uang. Siapa sih yang nggak tergiur gitu kan, pasti tergiur banget diiming-imingin soal uang. Jadinya nurut aja, akhirnya ikut tuh kan ke pabrik gula ini. Tapi penumpang ini nggak boleh duduk bersama di kursi, dia harus duduk di bak bareng batang-batang debu. Sesampainya nih udah sampai gitu di pabriknya, sopir akan langsung mengangkat truk mesin penggilingan tebu bersama orang-orangnya. Wah, niatnya kan udah seneng gitu, kayak mau kerja di pabrik tebu, tapi ternyata dia dimasukin bareng sama tebu-tebunya di mesin penggiling. Jadi kayak beberapa daerah tuh percaya bahwa kalau misalnya gula pasir itu ada yang warnanya pink, merah, biasanya sudah tercampur dengan manusia. Dan ini juga orang lain juga menceritakan hal yang sama. Wow, luar biasa cerita ini ya. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah benar atau ini sudah praktik zaman dulu banget gitu kan? Dan nggak mungkin banget dilakukan di zaman sekarang. Kayaknya udah nggak ada kalau di zaman sekarang ya. Udah nggak ada. Next, ada juga nih pabrik gula di Klaten. Jadi ada seorang karyawan dari satu pabrik gula yang ada di Klaten Gondang berinisial S. Jadi bapak ini kan nggak mau dikasih tahu ya. Jadi kita pakai berinisial S bapak ini ya. Menceritakan bahwa dia sendiri pernah melihat kecelakaan yang dialami sama salah satu rekannya. Salah satunya adalah tangannya terkena rantai alat berat sampai rekannya ini mengalami patah tulang. Bapak S ini juga ngatain kalau pabrik gula tempat dia kerja pernah ada cerita tentang karyawannya juga yang jatuh dari lantai atas sampai hilang nyawanya. Ada juga yang terjatuh dari atas lalu terkena mesin. Selain itu, Bapak S juga mengatakan bahwa di area pabrik, terutama pada musim giling tiba, banyak banget pekerja yang melihat sosok perempuan menggunakan kebaya. Di dalam pabrik dia menggunakan kebaya. Sosok perempuan ini dijuluki Roro Dino. Selain sosok Roro Dino ini juga banyak pekerja yang melihat ada sosok ular yang sangat-sangat besar. Wah, sama cerita kayak yang pertama tadi. Apalagi nggak hanya itu, bekas rumah dinas pabrik juga terdapat dua sosok yang sering menampakkan diri. Sosok pertama adalah Sinyo, remaja laki-laki Belanda yang memakai baju toga. Kemudian ada noni remaja memakai baju panjang khas Belanda. Pabrik gula ini juga tidak boleh sembarangan memperlakukan hewan-hewan yang masuk ke dalam area pabrik. Contohnya kayak atau mempercaya kayak kaki seribu gitu dan sebagainya. Pokoknya mereka gak boleh banget sampai dipercaya. Kalau misalkan terpenuhi gitu, suka ada yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal aneh. Pak S juga punya pengalaman sekali nih. Pernah satu hari tiba di mesin, semuanya tuh yang dinyalain bersamanya itu nggak bisa nyala. Itu kan kayak aneh banget. Akhirnya di salah satu mesin itu ternyata ada ular. Bapak S ini menemukan ular di dalamnya. Jadi di mesinnya tuh ada ular, kayak gimana ya, padahal ya emang udah dinyalain tapi kan nggak mau nyala gitu. Ternyata ada ularnya. Seperti biasa, bukannya manggil teknisi malah memanggil paranormal. Dan setelah paranormalnya itu berdoa, nyiapin semuanya gitu, semua sesajen segala macam itu ditebarin bunga-bunga. Jadi tiba-tiba tuh mesin langsung nyala lagi. Percaya nggak percaya, tapi itu yang terjadi. Kalau orang zaman sekarang tuh ibaratnya ya udah kita selamatan pengajian udah gitu kan. Seorang warga juga yang bercerita tentang bekas bangunan pabrik gula yang benar-benar angker banget. Wah, mungkin teman-teman di Cirebon tahu kalau pernah yang ya pastinya yang daerah sana pasti tahu lah ya masalah keangkeran bangunan bekas. Kalau nggak salah itu kayaknya yang ada di pinggiran tol ya, deket tol gitu lo bisa terlihat. Emang legenda banget karena aku juga sering tuh ya lewat ke Cirebon. Jadi ditambah juga kan banyak diceritain juga pabrik gula yang benar-benar angker gitu.
Di sana tuh katanya sih tempat makhluk goib. Penunggunya juga ada ular raksasa dan 3 sosok penjaga yang tingginya sekitar 15 meter lah, tinggi banget lah ya. Selain itu juga dipercaya bahwa pabrik ini dulunya melakukan kesepakatan dengan makhluk astral yang ada di sana. Jadi makhluk-makhluk penjaga yang ada di sana gitulah minta bahwa ritual tebu tematen atau manten tebu dilakukan, tapi tidak menggunakan 2 batang tebu, melainkan lelaki perjaka dan perempuan muda. Jadi dipercaya dulu di sana tuh selalu dilakukan tumbal memenuhi bersama makhluk-makhluk penjaga pabrik tersebut. Nah, di Solo juga ada sebuah bangunan tua juga di sana ya, bekas pabrik gula juga yang bernama The Colomadu. Nah, tempat ini memang ya sudah menjadi salah satu objek wisata di Solo. Katanya juga sama, suka sering banyak yang lihat sosok penampakan dari yang mengerikan juga tuh terlihat di sana. Kayak pengunjung tuh salah satu pengunjung di sana melihat, kalian tahu melihat apa? Melihat sosok cantik yang bernama Nyi Pulungsi. Berdasarkan cerita, yang tersebar Nyi Pulungsi ini adalah kekasih dari Eyang Sri Mangkunegara yang kecantikannya itu luar biasa guys. Selain itu katanya nih ya, sampai hari ini ada yang sering mendengar mesin pembuat gula itu sering nyala walaupun udah nggak dipakai. Ada horor juga ya, rada horor nggak sih? Nyala padahal udah sepi, udah angker, udah nggak ada orang ya. Makanya sering kali juga tuh nggak cuma satu ya, pengunjung melihat ada yang benda-benda jatuh, terus juga banyak yang udah kesana lewat aja juga banyak yang aneh-aneh yang mereka rasain. Jadi apakah kalian pernah dengar tentang ritual ini? Cerita horor konspirasinya boleh banget ya buat kalian semua ditambahin di bawah ya. Aku benar-benar pengen bacain komentar-komentar dari kalian semua. Jadi tentunya perlu diingat bahwa ini bukanlah propaganda melawan gula atau menjelekkan sama pabrik gula, enggak. Jadi ini tuh hanya untuk tes teori konspirasi dan juga kepercayaan horor dengan fenomena ritual lama yang berhubungan dengan pabrik gula semua ya. Nah, begitulah cerita hari ini, yaitu tentang pabrik gula. Semoga kalian semua yang sudah mengklik video Kakak Nur selamat mendengarkan dan terima kasih banyak. Itu dia.